Hai, aku Novivina Sabila dari kelas 11 DPIB 2 dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Hai, saya Gali Septa Dermawan dari kelas 10 TKRO 2. Halo semua, aku Raffi dari kelas 12 TP1. Di sini aku pemilih pemula. Halo semua, kenalin aku Dea Sabrina Eka Andiva dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Nah, saat ini aku sudah kelas 12 dan jurusan aku yaitu Teknik Elektronika Industri. Saat ini aku menjadi pemilih pemula di tahun 2024. Setahu aku sih Februari tanggal 14. Februari tanggal 14. Ada Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan. Yang pertama kan Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo, terus yang ketiga Anies Baswedan. Sudah? Siapa? Itu rahasia. Aku suka semua sih, tapi kalau pribadi itu lebih ke Pak Prabowo-nya. Kenapa? Karena ya suka aja gitu. Gemoy. Sebenarnya siapapun yang menang, yang penting bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju sih dan lebih berkembang. Yang bisa memimpin negara dengan baik sih dan tidak melakukan korupsi. Selamat siang pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Saat ini bedah opini roadshow ke sekolah-sekolah dan kita sekarang ada di SMK BTP. Mana suaranya SMK BTP? Wow, semangat sekali ya suaranya. SMK BTP punya yel-yel kan? Oke, aku akan manggil SMK BTP dulu sebelumnya. Ini para calon pemimpin ini. Salam BTP. Mantap sekali. Nah, ini untuk perdana kalinya bedah opini roadshow ke sekolah-sekolah. Oke, tema kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali, yaitu pemilu di mata pemilih pemula. Nah, udah duduk bersama dengan saya, teman-teman pemilih pemula nih dari SMK BTP. Dan juga ada guru PKN-nya juga. Nah, sebelum kita masuk, maka kita kenalan dulu ya sama mereka semua. Oke, silakan Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, Ibu, perkenalkan saya Ibu Ika Sudarwati. Saya di SMK Bina Tunas Bakti Juwana dipercaya untuk mengampu pelajaran PKN. Baik, dan pasti penasaran dong sama siapa nih pemilih-pemilih pemula kita nih, ini calon pemimpin bangsa nih. Dan kita nanti akan membedah opininya secara lebih dalam mengenai pendapat-pendapat mereka mengenai pemilu 2024. Tapi sebelumnya saya Nadine RA harus berkenalan dong sama mereka. Oke, bisa dikenalkan secara singkat. Perkenalkan, nama saya Putra Sadewa, jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, usia 17 tahun, pemilih pemula tahun ini. Tepuk tangannya mana? Oke, next. Perkenalkan, nama saya Bagus Doni Krisnawan. Saya dari jurusan TKRO, usia 17, siap memilih. Tepuk tangannya dong untuk Bagus. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Nur dari jurusan TKR. Di sini saya sebagai pemilih pemula. Tepuk tangan untuk Mas Taufik. Halo semua, perkenalkan nama saya Mahendra Pratama. Saya berumur 18 tahun. Saya juga pembelajar di SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Saya dini sebagai peserta pemilih utama sebagai pemula. Tepuk tangan semuanya. Nah, mantap ya. Jadi kita ini sudah kedatangan tamu-tamu kita para pemilih pemula nih. Nah, saya mau ngecek dulu, mendalami opini-opini mereka mengenai pemilu 2024. Oke, saya mulai dari Sadewa. Nih, Sadewa, apa yang kamu tahu mengenai pemilu? Pemilu adalah pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih seseorang untuk jabatannya dalam negeri. Di luar negeri nggak ada pemilu?
Ada, tapi ya di Indonesia. Oh begitu. Oke. Kamu sependapat dengan pendapatnya Sadewa? Oh, pemilu itu sebagai calon pemimpin di negara, contohnya di negara Indonesia. Sebagai ajang untuk memilih calon pemimpin kayak gitu. Iya. Oke. Kalau politik, apa yang kamu tahu tentang politik, Alex? Pemilu sama politik ini temenan loh. Ada yang bisa menjawab? Bisa diwakilkan dengan Putra Sadewa. Gitu. Oke, mungkin pertanyaannya terlalu berat. Nah, kalian tahu nggak kapan kita akan pemilu? Februari tanggal 14. tanggal 14 Februari, hari kasih sayang. Nanti pada nyoblos loh ya, jangan sampai ada yang nggak nyoblos. Kita sekarang bakalan ngecek nih para pemilih pemula ini apakah mereka sebenarnya udah punya calonnya masing-masing. Oke, adik-adik, kalian udah punya calon ya bakalan kalian pilih nggak buat pemilu nanti? Sudah. Loh, yang 3 udah, yang 1 belum. Kenapa nih belum? Apa nih alasannya? Kenapa kamu belum punya calon yang mau dipilih? Nah, untuk pemilu 2024 ini saya masih belum menemukan capres maupun cawapres untuk yang menurut saya pas di hati saya. Dan ini saya masih mencari-cari visi maupun informasi-informasi yang menurut saya capres dan cawapres ini yang terbaik buat saya untuk saat ini. Oh, keren. Tapi nggak ada pilihan bau golput kan? Oh, nggak ada rencana itu kan? Untuk golput saya tidak terpikirkan di otak saya untuk mengisi golput. Maka dari itu saya akan mencari capres dan cawapres yang terbaik buat saya. Oh, keren. Ini tipe pemilih yang selektif ini guys. Oke, selanjutnya kamu bilang kamu sudah punya calon nih yang bakalan kamu pilih nih. Siapa? Ya. Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Kenapa? Oh, dulu saat Pak Ganjar jadi Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar sering ke Juwana untuk melihat situasi di Juwana, ada pembangunan jembatan. Pak Ganjar turun beberapa kali ke Juwana untuk melihat situasi di pembangunan jembatan Juwana. Oh, terkesima dengan kunjungan Pak Ganjar ceritanya. Kalau kamu sendiri, kalau kamu apa yang bikin kamu sudah punya calon pilihan dan kenapa kamu milih itu? Pemilu 2024 ini ketiga pasangan calon bagus, tetapi saya memilih Pak Anies karena Pak Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan. Beliau cerdas dan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan calon wapresnya adalah Cak Imin dari PKB. Oh, jadi melihat dari pasangannya juga ya. Jadi pasangan ini juga menentukan ternyata buat pemilih pemula ini dalam menentukan siapa calon yang bakalan dia pilih. Oke, terakhir Sadewa nih. Sadewa, kamu udah punya calon pilihan gak buat nanti? Oke, sudah. Siapa nih? Saya akan memilih capres yaitu Prabowo Subianto karena beliau tegas dan bijak, serta beliau adalah Menteri Pertahanan dan beliau menggandeng anak muda untuk memajukan negara Indonesia. Oke, jadi ini adalah kita melihat keberagaman dari pemilihan mereka ini ya guys, sangat menarik sekali nih. Oke, kita sebentar lagi akan memasuki masa pemilu itu nanti ya. Perasaan kamu sendiri gimana nih mau nyoblos? Senang. Senang karena pilihan saya akan menentukan 5 tahun ke depan. Oke, kalau kalian gimana perasaannya nih? Ada merasa deg-degan kayak jatuh cinta gitu nggak sih? Perasaannya tidak sabar ya, ingin memilih memilih presiden. Oke, kamu pasti berharap pemilihan kamu dan pemilih nanti jagonya menang ya gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Butuh waktu lebih lama nggak untuk mendalami atau menyelami dari calon-calon ini? Mungkin bisa berapa bulan untuk ke depan, dan rasanya sangat deg-degan gitu, soalnya kan saya sebagai pemilu pemula juga ingin merasakan apa yang dirasakan orang tua untuk memilih gitu kan, untuk capres maupun cawapres untuk kedepannya bagaimana sistemnya dan pemerintahnya itu. Jadi kalian sebenarnya melihat atau memilih ini sendiri dari apa nih? Kamu tahu informasi mengenai pemilu itu dari mana? Dari informasi di internet atau televisi. Kamu juga
nggak ada gitu yang dari yang lain, sumber yang lain? Mungkin bisa cerita dia dapat sumber lain, pengetahuan pemilu dari sumber lain? Jadi masih dari internet ya, dari medsos ya rata-rata ya? Dari medsos kan gitu. Iya. Tahu nggak kalau di dalam medsos sendiri itu ada echo chamber, di mana ketika kalian itu sudah memutuskan pilihan kepada salah satu calon, rata-rata nanti yang akan keluar adalah mengenai calon itu aja. Pada tahu nggak? Terus pada berusaha untuk nyari tahu mengenai calon-calon yang lain atau enggak? Enggak, karena udah memutuskan pilihan di satu dan kemudian udah nggak mengok-mengok kayak yang lainnya gitu. Oke, kalau misalnya ada sesuatu gitu mengenai pemilu atau calon pemilih calon presiden yang kalian sukai dan ternyata di situ di medsosnya itu memberikan komentar atau statement jelek, apa yang akan kamu lakukan, Sadewa? Jika calon presiden dijelek-jelekin, harus menasihati. Jadi kamu akan ceramah di medsos gitu? Tidak juga, tapi memberikan fakta. Jadi nggak boleh ya kalau asal-asal ngomong di medsos seperti ini, memberikan gambaran-gambaran yang kemudian malah itu akan menjadi hoax gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Misalnya ada calon yang kamu dukung dan kemudian di medsos itu kamu ngelihat postingan-postingan yang itu menjelek-jelekan dari calon kamu. Mencari kebenarannya terlebih dahulu. Nah ini betul nih, tepuk tangan untuk Bagus. Ini malah kayak cerdas cermat ya. Tapi tenang saja, aku masih punya bahan untuk mengetahui pemilu di mata pemilih pemula. Tapi tentunya gitu, kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekaresidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan?
Di Kafamart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafamart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, masih bersama Rotso Bedah Opini di SMK BTB bersama saya Nerin RA. Oke, tadi kita sudah menjaring dari suara para pemilih pemula nih guys. Jadi beberapa adik-adik kita ini, para pemilih pemula ini gitu, ya kita udah tahu lah ya opini mereka mengenai pemilu itu seperti apa. Nah sekarang kita akan berlanjut kepada gurunya nih. Nah karena gurunya ini kan yang bertugas untuk memberikan pendidikan politik kepada mereka. Nah kita tanya-tanya dan kita bedah opininya dari gurunya dulu. Oke, ini saya sudah duduk bersama Ibu Ika, guru PKN ya Bu ya? Ya Mbak, betul. Oke, udah lama jadi guru PKN Bu? Ya sudah lumayan. Sudah lumayan dan sudah malang melintang lah ya untuk berikan pendidikan mengenai pendidikan kewarganegaraan ini. Sekarang saya menanya, kalau pendidikan politik ke anak-anak atau pemilih pemula ini sendiri tuh seperti apa di sini? Ya kalau untuk pemilu kita memberikannya dalam materi demokrasi ya. Demokrasi kalau kurikulum 2013 dulu itu ada di kelas 11 gitu ya. Terus kemudian kita juga aplikasikan ke setiap tahunnya kita dalam pemilihan OSIS itu kita aplikasikan. Jadi kita setting seperti pemilu seperti biasa. Bagaimana itu Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci atau secara detail pengaplikasian dari demokrasi dalam pemilihan pemilu di SMK BTB. Ya. Jadi untuk masing-masing paslon kita nanti ada visi misinya, kemudian disampaikan ke warga BTB, warga siswa ya. Terus kemudian juga nanti ada kartu suaranya juga ada. Terus kemudian pada saat hari H dicetak itu ya kartu suaranya. Kemudian pada saat hari H itu nanti juga kita setting ada ruang tunggunya, ada pendaftarannya itu. Terus kemudian nanti yang memberikan surat suaranya siapa, kemudian ada bilik-biliknya, kemudian juga ada
kotak suaranya, kemudian juga ada cap. Nah, untuk cap jarinya buat yang memilih. Ya, jadi anak-anak itu benar-benar merasakan oh seperti ini toh pemilu gitu. Suasana pemilu udah sebenarnya benar-benar kerasa ya di bawah ya dari KPU itu ke SMK. Terus untuk pemilihan dari paslonnya sendiri seperti apa, Bu? Mereka anak-anak ini ditunjuk atau mereka menawarkan diri sendiri dan kemudian gagasan ini juga penting. Apakah guru-gurunya memberikan gagasan kepada siswa ini loh, nanti kalau kamu mau maju, kamu harus mengusung gagasan ini, atau mungkin dari anak-anak sendiri, Bu? Kebanyakan dari anak-anak ya. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Di anak-anak punya ide, nanti seperti ini, kemudian mereka menulis dan guru hanya sebagai mengarahkan saja gitu, Mbak. Biasanya kalau dari tahun ke tahun ini berapa pasangan calon yang kemudian maju, Bu? Berminat untuk maju? Rata-rata 3 ya Mbak ya, 3 pasangan. Itu pengusungnya siapa nih? Saya jadi penasaran. Jadi kan kalau kita ngelihat sendiri bahwa generasi muda kita ini juga nggak terlalu banyak yang berminat ya mengenai organisasi gitu. Jadi banyak organisasi ini permasalahannya itu klasik. Jadi kekurangan kader itu, kekurangan peminat gitu. Karena emang organisasi ini kan lebih banyak menguras energi dan pikiran. Sementara anak-anak zaman sekarang juga banyak yang lebih suka have fun gitu. Nah, apakah dalam setiap kontestasi pemilihan ini tadi, ketua OSIS itu tadi selalu ada peminatnya? Selalu ada, Mbak. Jadi ada memang beberapa anak-anak yang dari awal masuk itu saya nanti jadi ketua gitu, ada memang seperti itu. Tapi ada yang kalau diminta diusung sama teman-teman jangan saya gitu pun juga ada. Jadi kalau untuk persaingannya sendiri gimana nih? Persaingannya dalam pemilihan OSIS ini juga kalau di sinetron ini ya gitu, itu kan sampai sikut-sikutan gitu, terus bermain curang. Kalau di SMK BTB sendiri gimana untuk mengataskan pesta demokrasi ini gitu, pesta demokrasi di SMK BTB ini tetap kondusif? Kalau untuk sikut-sikutan tidak, Mbak. Jadi anak-anak bermain bersaing itu sehat gitu ya, sehat karena semuanya untuk sekolah, memajukan OSIS di sekolah itu bagaimana gitu. Jadi rata-rata mereka sehat, bersaing sehat. Jadi tidak ada aduan sengketa pemilu di SMK BTB ya, Bu ya? Ini kalau di pemilu beneran ini ada sengketanya ini, Bu? Ya kalau pemilu beneran ada sengketanya, tapi ya syukurlah kalau di BTB tidak ada sengketa pemilu. Tidak ada sengketa pemilu ya. Ini adik-adik di sini pada pernah ikut pemilu OSIS nggak? Ikut. Jadi salah satu kandidat juga? Salah satu juga. Itu, jadi salah satu kandidat? Oh, kalau salah satu kandidatnya enggak, soalnya dulu mau ikut tapi akhirnya enggak jadi ikut. Karena enggak ada pengusungnya atau gimana? Niatnya itu mau jadi, tapi gara-gara ada kesibukan yang lain jadi mengundurkan diri atau enggak terlalu melanjutkan lagi. Oh gitu. Kalau kamu sendiri bagaimana pengalaman kamu sendiri dalam pemilu di SMK BTB ini? Tadi kan katanya ikut pemilu OSIS. Nah, kita nyebutnya pemilu OSIS kan, Bu, atau apa? Pemilihan OSIS. Namanya Pilkaos. Pilkaos. Nah, namanya Pilkaos. Apa itu Pilkaos? Tahu nggak Pilkaos? Pemilihan ketua OSIS. Oke, kamu ikut nggak Pilkaosnya? Ikut. Nah, bisa diceritakan pengalaman kamu sedikit saat Pilkaos itu tersebut? Pengalaman saya ketika Pilkaos adalah jadwal sudah dibagi per kelas mengikuti Pilkaos sesuai jam atau jadwalnya. Ada 4 calon Pilkaos dan siswa harus memilih salah satu. Gitu aja. Kamu sebagai salah satu kontestan atau enggak? Tidak, tapi salah satu pendukung dari calon ya? Iya. Gimana cara kamu menunjukkan dukungan kamu kepada calon yang kamu dukung tersebut? Nah, ini bagian daripada demokrasi juga ya. Jadi demokrasi itu bukan hanya yang dipilih tapi juga yang memilih. Nah, cara untuk berikan dukungan itu juga penting sekali. Apakah dukungan itu justru ya kita lihat kalau di berita-berita para pendukung ini malah ribut sendiri. Padahal para elit politiknya enggak ya kan gitu, Bu. Jadi gimana cara kamu nunjukin dukungan kamu kepada calon yang kamu dukung tersebut ketika terjadi perbedaan pendapat dengan pendukung yang lainnya? Mencoblos atau memberikan pemilihan untuk calon Pilkaos tersebut. Nah, begitu ya. Ada yang lain nggak? Mungkin ada punya pendapat-pendapat yang lain? Cara memberikan dukungan kepada calonnya dengan tetap menjaga kondusivitas.
bisa mengajak kawan-kawan untuk mencoblos Pilkada tersebut atau calon ketua OSIS gitu. Oke, tanpa black campaign ya. Iya. Oke, baiklah, menarik sekali ya. Tapi waktu juga yang membatasi. Nah, ini mungkin kepada Bu Ika nih sebelum kami akhiri bedah opini pada siang hari ini. Pesan-pesan Bu Ika sendiri untuk para pemilih pemula ini apa, Bu? Ya, pesan-pesan saya yaitu yang pertama, kalau sebentar kalian nanti sebagai pemilih pemula itu akan melakukan pemilu langsung beneran ya. Jadi pesan saya yaitu satu, kita harus mengetahui profil dari masing-masing paslon. Kan di Indonesia ada 3 ya. Betul. Nah, jadi kita harus mengetahui profil dari masing-masing paslon, baik capres maupun cawapres. Yang kedua, kita harus mengetahui visi dan misi dari ketiga calon ini. Dan yang ketiga, paling tidak saya mengharap anak-anak yang pemula, pemilihan pemula ini melihat debat presiden maupun debat cawapres, sehingga kita bisa mengetahui pemilih yang bisa memilih presiden dan wakil presiden yang tepat. Karena kita itu memilih presiden dan wakil presiden itu 5 tahun, untuk 5 tahun, tidak untuk hari ini saja. Betul. Jadi supaya tidak salah pilih. Jadi untuk kan yang kemarin-kemarin ada debat capres dan debat cawapres kan sudah berlalu, iya, tapi betul. kan kita bisa lihat di YouTube ya. Dan nanti terakhir juga ada debat lagi dan saya harap bisa melihat sehingga tidak salah. Masih ada 3 debat lagi, dan kalau memang mengaku bahwa gagasan itu penting sekali untuk mengetahui Sangat profil penting. dari Ya. semua calonnya. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh para pemilih pemula ya, Bu ya. Karena pemilih pemula ini biasanya ikut-ikutan gitu. Temen aku milih apa? Oke, milih iki ya gitu. Dan ini Mbak, jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak betul ya, baik di media sosial maupun di masyarakat, terus kemudian ikut terprovokasi, kemudian ikut emosi, nggak perlu. Jadi kita harus bijak ya dalam menyikapi, khususnya kalau di internet, kalau di media sosial ya, berarti misalnya ada yang menjelek-jelekan calon lain, itu paling tidak kita harus bijak, betul atau tidak. Jangan langsung di-share atau jangan langsung ditanggapi yang tidak benar, karena bagaimanapun juga kalian baru pemula, tidak tahu permainan politik itu seperti apa. Itu pesan saya. Iya, pesannya sangat jelek sekali ya. Masukan? Oke, ini adalah pertanyaan pamungkas buat kalian semua, adik-adik aku yang bakalan jadi pemilih pemula nih. Dan aku harap ini benar-benar kalian memikirkan dengan baik, dengan bijak. Apabila suara kalian bisa merubah Indonesia, apa yang ingin kamu rubah? Jika saya menjadi wakil rakyat, saya ingin sistem keuangan di negara kita akan merubah sistem keuangan di negara kita supaya tidak terlilit hutang, baik dari negara sendiri maupun urusan dengan luar negara. Meskipun begitu juga saya ingin apa yang mengganggu sistem keuangan di negara kita, termasuk hama-hama, maaf kalau suaranya agak hama-hama yang merugikan di negara kita dan hal-hal lain, saya ingin ditangkap dan diberikan hukuman yang sepantasnya. Terima kasih. Oke, bagus sekali, mau membasmi hama-hama korupsi nih guys. Selanjutnya, Taufik, kalau kamu jadi wakil rakyat, gagasan apa yang mau kau usung? Saya ingin memberantas korupsi itu, atau diberi hukuman yang selayaknya, atau contohnya hukum mati atau dipenjara seumur hidup, contohnya gitu. Jadi pengen memperberat hukuman dari para koruptor ya? Ya, betul sekali. Oke, kalau Bagus? Membuat lowongan pekerjaan yang banyak, karena pengangguran adalah permasalahan di negara kita. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, Alex. Nih, oh iya, Sadewa, maaf. Jika saya menjadi wakil negara, saya akan menyempurnakan pembangunan jalan, karena di Indonesia ini banyak jalan yang rusak dan menyebabkan kemacetan. Dan solusinya adalah membangun jalan tersebut menggunakan material yang kuat dan berkualitas, dan harus membuat jalan pintas agar secepatnya mencapai tujuan untuk melewati jalan tersebut. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik kita semua, para pemilih pemula.
Baik, demikian bedah opini kita pada siang hari ini. Pemuda adalah penerus bangsa. Di tangan pemuda, bangsa kita itu akan menjadi kuat atau berdikari atau sebaliknya. Bersama saya Neliner A dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari SMK BTB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.